semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya dimanapun kalian berada. Hari ini kita akan mempelajari mengenai Developing Active Training Objective. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran pada hari ini, yuk kita sama-sama menyimak aturan kita hari ini. Aturan yang pertama adalah teman-teman diminta untuk memperhatikan video materi dengan seksama. Aturan yang kedua adalah teman-teman diminta untuk mencatat poin-poin penting yang ada di video materi. Aturan yang ketiga adalah teman-teman diminta untuk tidak men-skip video materi karena nanti kalian akan ketinggalan. Dan aturan yang keempat adalah teman-teman diminta untuk memposisikan diri senyaman mungkin dan diperbolehkan untuk minum selama mendengarkan video materi hari ini. Saya juga mau mengingatkan, bagi teman-teman yang mau bertanya, dipersilahkan untuk bertanya di kolom komentar dengan format nama, _NRP, _kelompok, _pertanyaan. Baiklah, kalau begitu, saya akan memberikan waktu 10 detik bagi teman-teman untuk mempersiapkan diri. Setelah kita melakukan asesmen pada peserta, kita berada dalam posisi untuk mulai merencanakan program pelatihan atau yang biasa disebut dengan training. Pada tahap ini, tidak cukup hanya membuat daftar topik apa yang mau kita bawakan. Hal penting yang perlu diperhatikan adalah bukan topik apa yang mau dibahas, melainkan apa yang kita harapkan peserta nilai atau maknai, pahami, atau lakukan dari topik tersebut. Pemikiran kita harus jelas dalam hal apa yang akan dibahas dan dilakukan, serta apa yang mau kita capai adalah bahan terpenting dalam merancang program pelatihan aktif. Menentukan tujuan program pelatihan memang membutuhkan pemikiran jangka panjang, tetapi hal itu sepadan. Tujuan yang dimaksud di sini adalah sebagai pilar program, bukan sebagai pembatas. Alasan kita untuk bekerja keras dalam mengembangkan tujuan pelatihan adalah karena tujuan tersebut yang akan menjadi penggerak atau pendorong desain pelatihan kita. Ketika kita mulai merancang program pelatihan, kita perlu untuk mencari tahu langkah-langkah apa saja yang akan mengarahkan program ini pada pencapaian tujuan kita. Jika kita masih belum jelas tentang tujuan kita, maka memungkinkan bagi kita untuk mengabaikan beberapa pengalaman belajar yang sebenarnya dibutuhkan oleh peserta. Dengan ini, program pelatihan dirancang bukan hanya untuk memberikan pengalaman dalam mengajarkan berbagai cara praktikal, namun juga menguji pemahaman peserta mengenai proses dari cara praktikal tersebut. Selain itu, memungkinkan juga bagi peserta untuk berlatih menggunakan pengetahuan yang akan diterapkan. Ketika kita menetapkan tujuan pelatihan, kita juga perlu menetapkan batasan yang sesuai mengenai seberapa banyak materi yang akan dibahas. Seorang trainer yang aktif akan menjaga tingkat konten menjadi tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit, karena mereka berfokus dalam mencapai tujuan program. Tujuan yang jelas memberikan peserta daftar apa saja yang diharapkan dari mereka. Dengan peserta menerima daftar tersebut, mereka menjadi tahu arahan dan mengetahui apa saja yang menjadi tanggung jawab mereka. Selama pelatihan, peserta juga bisa menjadi partner yang aktif, sehingga bukan hanya sebagai peserta. Subbab yang pertama adalah setting learning goals. Setelah kita memutuskan materi dasar untuk program pelatihan, mulailah perencanaan dengan mengembangkan tujuan pembelajaran umum. Tujuan pembelajaran mengartikulasikan tujuan dasar dan hasil yang ingin dicapai. Ketika kita mulai mengembangkan tujuan pembelajaran untuk program pelatihan, ingatlah bahwa terdapat beberapa jenis pembelajaran. Jenis yang pertama adalah affective learning. Affective learning mencakup pembinaan sikap, perasaan, dan preferensi. Sebagai contoh, kita ingin peserta menghargai situasi, prosedur, dan produk tertentu. Atau misalnya, kita ingin peserta menjadi lebih sadar akan perasaan dan reaksi mereka
terhadap isu-isu tertentu dan ide-ide baru. Jenis yang kedua adalah behavioral learning. Behavioral learning mencakup pengembangan kompetensi dalam kinerja yang sebenarnya, dari prosedur, operasi, metode, dan teknik. Sebagai contoh, kita ingin peserta untuk melatih keterampilan yang telah ditunjukkan dan menerima feedback tentang kinerja mereka. Jenis yang ketiga adalah cognitive learning. Cognitive learning mencakup perolehan informasi dan konsep yang terkait dengan konten pelatihan. Sebagai contoh, kita ingin peserta tidak hanya memahami materi pembelajaran, tetapi juga memahami bagaimana cara menganalisis dan menerapkannya dalam situasi baru. Walaupun memungkinkan bagi seorang trainer untuk menggunakan salah satu jenis pembelajaran, alangkah lebih baik jika menggunakan ketiganya. Akan tetapi, karena program pelatihan mungkin merupakan respons terhadap masalah organisasi tertentu, kita bisa fokus pada jenis tujuan pembelajaran yang ditentukan oleh masalahnya. Cognitive goals digunakan ketika terdapat kekurangan pengetahuan. Hal ini sering disebut sebagai don't know situation. Behavioral goals digunakan ketika terdapat kekurangan keterampilan. Hal ini sering disebut sebagai can-do situation. Affective goals digunakan ketika ada kurangnya keinginan atau ketakutan untuk menggunakan pengetahuan atau keterampilan yang baru. Hal ini sering disebut sebagai want-to situation. Subbab yang kedua adalah selecting objective. Setelah kita menetapkan serangkaian tujuan pembelajaran, langkah selanjutnya adalah memecah tujuan tersebut menjadi tujuan pelatihan tertentu. Tujuan ini harus merepresentasikan pencapaian konkret dalam pelatihan. Contohnya adalah seorang trainer dalam seminar peminjaman berjangka untuk para bankir menetapkan cognitive learning agar peserta menjadi tahu tentang bisnis utama dan hukum pertimbangan dalam menyusun perjanjian pinjaman berjangka yang akan memenuhi persyaratan bank dan kebutuhan nasabah. Hasil yang ingin dicapai adalah kemampuan menganalisis kompleks organisasi perusahaan dan laporan keuangan, serta memahami betapa kompleksnya kredit fasilitas terstruktur. Pada saat berakhirnya seminar, peserta akan dapat mengidentifikasi risiko kredit utama dalam berbagai situasi pinjaman yang kompleks, menganalisis struktur perusahaan dari sebuah organisasi dengan beberapa anak perusahaan, dan mengidentifikasi masalah manajemen utama untuk setidaknya 3 perusahaan yang mencari fasilitas pinjaman berjangka. Dalam behavioral learning, trainer menerapkan strategi pinjaman berjangka pada pekerjaan. Hasil yang ingin dicapai adalah penyusunan perjanjian pinjaman berjangka untuk ditinjau oleh petugas bank berpengalaman. Pada saat berakhirnya seminar, peserta akan dapat menyusun struktur yang diusulkan untuk kredit berjangka untuk 3 perusahaan yang sebelumnya dianalisis, menyusun persyaratan untuk masing-masing kredit dan mendiskusikan dengan pengacara bank yang sesuai, serta memantau setidaknya 2 fasilitas kredit berjangka yang sedang berjalan dan menulis keringanan serta amandemen yang sesuai.
akhirnya, trainer menggunakan effective learning, di mana peserta akan menghargai kepentingan peminjam dan pemberi pinjaman dalam pinjaman berjangka. Pada saat berakhirnya seminar, peserta akan dapat mengidentifikasi perasaan pribadi mereka tentang risiko dan perlindungan bisnis, serta mendukung tujuan masing-masing pihak untuk perjanjian pinjaman berjangka. Terkadang, trainer memiliki terlalu banyak tujuan yang dipadatkan ke dalam program pelatihan. Untuk menghindari hal tersebut, trainer perlu berhati-hati untuk membedakan antara tujuan yang bagus untuk dicapai dan tujuan yang memang diperlukan. Demikian juga, tidak ada gunanya untuk menetapkan tujuan yang dapat dicapai sebelum peserta mengikuti program pelatihan. Pemilihan tujuan pelatihan juga bergantung pada pemahaman seseorang. Misalnya, pelajar dewasa cenderung kurang tertarik dengan kursus survei. Mereka ingin mendapatkan makna langsung dari keterampilan dan pengetahuan yang diajarkan. Selanjutnya masuk subbab 3, yaitu specify objective atau menentukan tujuan. Ketika kita telah memilih tujuan, maka nyatakanlah dalam bentuk yang akan membuat tujuan tersebut efektif untuk mengelola, memantau, dan mengevaluasi pelatihan. Biasanya, tujuan pelatihan menggunakan format. Format tertulis ini akan memberikan kriteria khusus untuk menentukan apakah desain program sesuai. Misalnya, jika tujuan kita adalah agar peserta dapat menggunakan keterampilan dalam situasi yang berhubungan dengan pekerjaan, kita mungkin bertanya, apakah waktu cukup untuk melatih keterampilan itu telah dibuat. Ketika tujuan pelatihan lebih bersifat teknis, beberapa trainer membuat praktik untuk menyatakan tidak hanya apakah partisipan bisa melakukannya setelah training, tetapi juga dalam kondisi apa dan menurut standar apa yang akan terjadi. Kondisi yang dimaksud adalah mencakup hal-hal seperti ketersediaan bantuan informasi atau tunjangan untuk penyederhanaan kinerja. Standar terdiri dari tingkat kinerja yang dicari dalam hal kesempurnaan, pemanfaatan waktu, hasil, dan seterusnya. Berikut terdapat 2 contoh. Yang pertama, di akhir sesi pelatihan ini, karyawan akan dapat memproses item kota kunci pada tingkat 500 per jam, dengan tidak lebih dari 2 kesalahan per 1000 item. Kedua, saat pelatih menyambung tabel, peserta akan menyelesaikan 5 penyambungan di periode 30 menit menurut kode. Jika tujuan berada dalam format tepat, maka pembangunan evaluasi pelatihan bisa sangat mudah. Bahkan, evaluasi dapat berhubungan secara khusus dengan tujuan yang dinyatakan sebelumnya. Namun, kita harus berhati-hati untuk menghindari spesifikasi tujuan pelatihan yang berlebihan, terutama dalam program pelatihan yang teknis. Misalnya, saat mengajarkan keterampilan manajemen menjadi terlalu tepat tentang tujuan, dapat menjadi mengarah pada pelatihan mekanistik. Tidak ada yang mau manajer melakukan semuanya tepat atau sesuai buku, dengan sedikit ruang untuk melatih gaya pribadi mereka dan perasaan sendiri tentang cara yang benar untuk melakukan sesuatu. Seringkali tugas kita bukan untuk melatih, tetapi memberikan edukasi untuk memaparkan peserta cara berpikir, perasaan, dan tindakan baru, dan memungkinkan mereka untuk mengintegrasikan cara-cara ini ke dalam keberadaan mereka. Semakin baik kita memberikan edukasi kepada peserta tentang materi pelajaran, semakin kecil pula kemungkinan mereka meninggalkan program sebagai orang yang clueless. Selanjutnya kita masuk subbab 4, yaitu expressing objective atau mengekspresikan tujuan. Dengan mengingat kehati-hatian sebelumnya, tetap penting bahwa tujuan pelatihan ditulis dalam gaya yang mudah dimengerti atau to the point, dari istilah yang sering disalahartikan. Seperti contoh berikut ini. Berikut ini merupakan contoh dari istilah-istilah yang sering disalahartikan. Nah, contoh ini diambil dari buku Active Training halaman 60. Contohnya di sini, untuk keterampilan pengetahuan, istilah yang sering disalahartikan adalah untuk mengetahui dan mempelajari. Nah, di sini juga dicantumkan istilah behavior yang dapat digunakan untuk menulis tujuan pelatihan. Contohnya, untuk menulis, menentukan, mengulangi, dan memberi nama daftar. Untuk contoh yang lebih lengkap, teman-teman dapat membukanya pada buku Active Training halaman 60.
Selain itu, gunakan kata kerja tertentu untuk membantu anggota kelompok dan pihak yang memberikan sponsor untuk mengevaluasi program pelatihan kita. Terdapat contoh tindakan, kata kerja yang sering digunakan saat menulis tujuan pelatihan sebagai berikut. Pada contoh ini, terdapat beberapa kata kerja spesifik yang sering digunakan dalam menuliskan tujuan pelatihan. Namun, ini hanya beberapa dari buku Active Training. Jika teman-teman ingin melihat contohnya yang lebih lengkap, teman-teman dapat membuka buku Active Training halaman 61. Di sana ada lebih banyak lagi contoh kata spesifik yang sering digunakan dalam menuliskan tujuan pelatihan. Selanjutnya kita masuk subbab 5, yaitu komunikasi training objective to others, atau mengkomunikasikan tujuan pelatihan kepada orang lain. Mengkomunikasikan tujuan secara efektif kepada orang lain adalah keterampilan penting untuk dikembangkan. Kita boleh menyerahkan rencana pelatihan kepada manajemen untuk mendapatkan persetujuan hanya untuk mengetahui bahwa mereka kebingungan dengan bahasa yang kita gunakan, atau ditunda karena format tujuan program pelatihan kita. Selain itu, peserta dapat merasa kewalahan karena daftar tujuan yang akan dicapai dan dengan menggunakan bahasa yang berat. Maka dari itu, trainer juga perlu mengatur tujuan ke dalam daftar yang lebih jelas dan lebih mudah dibaca. Nah, bagaimana teman-teman pembelajaran materi hari ini? Semoga kalian bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya. Terima kasih banyak atas perhatian kalian. Sampai bertemu di Zoom meeting.